Baik, kita akan membaca bab al-masajid, bab tentang masjid. Beliau atau Nabi Muhammad punya banyak prediksi terkait masjid. Bahwa sebagian dari prediksi Nabi itu ada yang menyindir Bapak nggak usah marah pada saya Pak, saya bacain hadis. Tapi Nabi memang berpikir sangat lengkap. Jadi kalau ada sesuatu yang kok di Nabi ngomong begini, lalu kita kesindir, kita bersyukur karena hati kita masih lembut Pak. Jangan sampai ada hadis yang terkait sifat-sifat buruk lalu kemudian kita ngerasa itu kayaknya teman saya nih. Begitu salah tuh Pak ya. Ini kita baca ayat tentang munafik Pak, lalu di otak kita terbetik ini kayak teman saya nih, persis otak. Berarti dia munafik. Enggak begitu. Yang ada kita refleksi ke diri sendiri. Ada nggak sifat ini ke kita? Kalau ada ya kita perbaiki, kita hilangkan. Karena kadang-kadang seperti itu, tiap kali ngomong masalah apa yang diingat adalah orang lain, bukan dirinya sendiri. Baik, hadis yang pertama, an Aisyah radhiyallahu anha, kanu idza mata fihim ar-rajul as-salih banu ala qabrihi masjidan, ulaika syirarul khalqi. Pengantar lagi Pak, izin pengantar lagi. Saya khawatir kalau nanti disalahpahami pemikiran saya. Jadi Islam itu adalah satu paket yang lengkap. Dan ketika Islam sampai ke satu tempat, paket Islam itu kemudian berakulturasi Pak. Ini hal yang biasa. Saya kasih gambaran. Islam diajarkan pertama kali oleh Nabi Muhammad di kota Mekah. Mekah adalah tempat yang ya kering, nggak banyak yang dilihat. Kalau boleh disederhanakan, yang kelihatan ya batu, pasir, tanah, rumah kotak. Nggak ada rumah tipe-tipe itu, nggak ada Pak zaman Nabi. Kotak semua Pak, kotak semuanya. Kemudian nggak pernah ada banjir dan tanda petik Pak ya, karena memang hujannya sedikit ya. Nggak pernah ada gempa, ya tetap ada sekali-kali gempa, tapi nggak seperti kita. Nah karena memang kondisi geografisnya seperti itu, maka orang-orang di Arab itu cenderung tidak terbiasa berpikir filosofis Pak. Kenapa? Karena mereka nggak banyak melihat. Nah ketika Islam sampai ke Yunani, orang Yunani kan semuanya ditanyain Pak, ini kenapa, ini kenapa, ini kenapa. Orang lagi di toilet aja mikir orang Yunani. Itu gambarnya Plato begini Pak. Itu lagi di toilet itu Pak. Pinggang kali ya lagi mikir Pak. Semua dipertanyakan Pak. Dan yang menarik memang Yunani itu kepulauan kecil. Di situ ada laut, kadang-kadang ada ombak besar, ada tsunami. Di situ ada gunung meletus, ada batu besar, ada petir yang jarang terjadi di Arab. Maka orang-orang Yunani itu selalu mempertanyakan, kok bisa ada batu sebesar ini di pantai? Siapa yang gotong? Kok bisa ada ombak sebesar itu bisa menghancurkan bangunan di pinggir pantai? Siapa yang ngedorong? Muncullah mitologi dewa-dewa. Dari mitologi dewa-dewa ini sebagian nggak nyaman, lalu berpikir rasional. Maka Islam yang sampai ke daerah Yunani dan kemudian di Eropa, Islam rasionalis Pak. Islam rasionalis. Beda ketika Islam sampai di Persia. Di Persia sudah ada kerajaan yang sudah ribuan tahun, Imperium Persia, feodalistik, berpikir bahwa kekuasaan itu tidak dipilih tetapi ditentukan. Raja itu adalah keturunan raja. Jadi kalau ada raja, penggantinya ya anaknya. Karena dia nggak dipilih, nggak ada pemilihan dalam kerajaan Pak, yang ada ditunjuk. Maka ketika Islam sampai di Persia, muncullah Islam seperti Islam, mohon maaf saya sebut Islam Syiah. Kenapa? Ya itu tadi, masa Nabi Muhammad wafat nggak nunjuk pengganti? Wong cebok aja diajarin, makan diajarin, masa politik nggak diajarin? Nah siapa yang bisa menggantikan Nabi? Orang yang paling layak adalah orang terdekatnya. Ya ada beberapa nominasi, Abu Bakar, Ali, tapi kayaknya Ali deh. Kenapa? Selain dekat secara personal, dia juga sepupu Nabi dan menjadi mantunya Nabi, dekat banget, double-double. Setelah Sayyidina Ali siapa? Ya nggak mungkin orang lain lah, pasti anaknya Hasan Husain. Kira-kira seperti itu. Lalu Islam sampai ke Indonesia, dan Indonesia, maaf kalau saya salah menganalisis, ya namanya juga orang analisis ya Pak. Orang Indonesia itu punya peradaban kuburan yang tinggi.
Bukan cuma orang Islamnya, non Islam juga kalau mati repot Pak. Bapak ke Toraja matinya repot Pak. Bapak ke Bali Ngaben itu nggak bisa mati langsung dibakar Pak. Kadang nunggu dulu, nunggu barengan. Nah orang Islamnya, kemudian Islam seperti Indonesia, di mana kita punya tempat wisata Wali Songo. Bapak cari daerah di luar Indonesia, jalan-jalan kemana? Jalan-jalan ke pantai, jalan-jalan ke gunung, jalan-jalan ke mall. Kita jalan-jalan ke kuburan Bapak. Saya sarkup Pak, sarkup itu sarjana kuburan, seneng banget ke kuburan, seneng banget, karena bagi saya kuburan itu lebih menyenangkan, udah nggak berisik, nggak ada orang debat masalah politik, enak banget itu. Habis dari kuburan saya tenang, saya kemana yang nggak ke kuburan? Ke Malaysia saya cari kuburan, ke Belanda saya kuburan, ke Turki saya ziarah kuburan, ke Perancis saya ziarah kuburan. Kuburan itu senang bagi saya. Wah nyari keris kali, enggak ada keris-kerisan Pak. Di Turki mana ada keris, yang ada pedang. Sampai ke sini, maka kemudian keislaman kita juga sedikit berwarna berbeda. Jangan kemudian Bapak samakan Islam di Indonesia dengan Islam di Saudi, beda. Islam di Saudi dengan Islam misalnya di Syria, beda. Islamnya satu, tapi corak keberislamannya yang bisa berbeda. Ini hadis yang saya bacakan Pak. Tadi hadis pertamanya, hadis dari Ibu Aisyah. Kanu idza mata fihim ar-rajul as-shalih banu ala qabrihi masjidan. Nabi itu tidak pengen ini terjadi. Nabi bilang, dulu banyak sekali kaum yang kalau ada orang baiknya mati, itu di kuburannya dibikin masjid. Kuburannya dibikin masjid. Jangan salah paham Pak, emang nggak boleh kuburan dekat masjid? Ya kalau memang tanahnya di situ boleh. Yang nggak boleh itu sengaja memutuskan orang mati. Jadi masjid dibangun khusus untuk orang mati ini. Loh, Nabi Muhammad saja kuburannya dalam masjid, ya beda Pak. Nabi Muhammad itu settingannya, ini rumah, ini masjid. Rumah Nabi itu kan nempet masjid, rumah yang ditinggali Ibu Aisyah ya. Lalu ketika beliau wafat, beliau dikubur di tempat wafatnya. Al-anbiya yudfanuna haitsu mamatu. Nabi itu dikubur, semua nabi dikubur di tempat beliau wafat. Nabi Musa saat jalan wafat, dikubur di pinggir jalan. Kata Nabi Muhammad, kalau mau saya tunjukkan mana kuburan Nabi Musa, sepelemparan batu saja dari pinggir jalan. Maka ketika Nabi Muhammad wafat dikubur di situ, lalu masjidnya dilebarin Pak, ada pelebaran tuh, lebar ke sini, lebar ke sini, lebar ke sini, ke sini, sini, yang akhirnya kuburan Nabi masuk dalam Masjid Nabawi. Nah, untungnya, salah satu untungnya, keberislaman orang di mana di Saudi itu tadi yang kita bilang Islamnya Islam, saya izin nyebut Wahabi misalnya, sehingga relatif tidak ada penyimpangan. Saya pernah ke kuburan Badar Pak, digembok Pak, ini orang paling mulia sedunia, ini orang-orang Badar ini digembok. Jadi saya harus lompat pagar yang tinggi 2,5 meter, tapi saya nggak kuat, akhirnya nggak bisa lompat, cuma gantung doang di gerbangnya. Ada fotonya saya. Itu ada hikmahnya Pak. Saya sebagai orang yang hidup di Indonesia itu senang dengan ziarah kubur, senang dengan hal-hal yang ada kenangannya gitu. Saya nggak kebayang bahwa orang-orang seperti saya ini kemudian mengelola Mekah dan Madinah. Itu Gunung Uhud bisa habis Pak, jadiin jimat itu, dikopet-kopet aja itu, dijual di depan, batu Uhud, batu Uhud. Lah di Indonesia tanah tertentu dijual Pak, kain tertentu dijual. Maka bersyukurlah bahwa orang Saudi kayak gitu. Kalau enggak tuh privat kalah dalam Pak sama Gunung Uhud, dikopet-kopet. Lagi-lagi saya cerita Pak, saya rezeki saya dulu bagus. Saya pernah sholat di depan Ka'bah 1 meter, dijaga sama polisi. Bisa hataman Quran sambil baca Quran berdiri. Ya lumayan, berapa jam itu berdiri. Rezeki saya bagus. Emang uniknya kalau ubinnya Masjidil Haram tuh nggak panas ternyata ya. Ini saya nggak tahu tuh gimana. Ada yang bilang ada AC-nya di dalam. Saya bilang masa AC bisa tembus ya? Atau mungkin batu granitnya yang mahal gitu. Saya nggak tahu lah.
Itu Pak, selama saya sholat itu askarnya itu razia Ka'bah Pak. Di balik kiswah itu ada tulisan-tulisan, dikumpulin. Dan mereka baca, mereka ketawa. Bacanya di dekat saya, jadi saya dengar Pak. Ada yang tulisan pakai Arab, ada yang pakai Latin, doa-doa. Kan Bapak juga kadang titip doa, titip foto kadang-kadang Pak. Ada foto itu. Ada foto di kiswah. Jangan marah kalau kemudian saya menceritakan ini, kan saya adalah sarkup, sarjana kuburan. Bukan apa-apa, karena kuburan bagi saya mengingatkan mati. Enak lah gitu. Tapi kemudian penyimpangan akan selalu ada Pak, di mana orang ke kuburan bukan mendoakan orang baik, tapi melakukan sesuatu yang melebihi itu. Nabi nggak pengen. Oke, saya kasih gambaran. Masjid yang bagus ini, tiba-tiba ada kuburan orang baik di depannya. Niatnya bagus ya, kuburan aja. Misalnya gitu Pak ya. Tapi kemudian ada orang-orang awam yang tidak sepintar Bapak, bisa jadi melakukan lebih dari sekedar ziarah. Jadi jangan berpikir, saya emang nggak bakal nyembah kuburan lah. Iya, tapi orang lain bisa nggak seperti Bapak? Nah, Nabi menghindari itu. Kasihan orang awam yang nggak sempat ngaji, yang nggak sempat apa, tiba-tiba melakukan kemusyrikan, gitu kira-kira. Dan sebagai sarkup, sarjana kuburan, saya tahu hal kayak gitu Pak. Jadi Bapak jangan kira betulan sarjana kuburan betul ya Pak. Ini istilah yang kita pakai di pesantren kalau orang suka ziarah. Oh, ziarah kuburan enak ya, ada orang yang sukanya naik gunung. Saya berapa kali naik gunung, tapi menurut saya bukan passion saya Pak. Kenapa? Naik gunung capek banget Pak, naik ke atas. Kalau aus juga kadang nggak ada air. Udah sampai di atas turun lagi, ya ngapain? Harusnya di atas jangan turun-turun. Capek-capek naik ke atas turun gitu loh. Bingung saya kadang-kadang. Ada orang yang suka ke mall gitu. Ke mall ngapain? Ya duduk aja. Melihat apa? Yang lihat orang belanja. Ya nggak belanja kita? Enggak. Jadi kalau saya suka ke kuburan, Bapak jangan marah. Emang passion saya di situ. Ngapain di kuburan? Ya duduk aja. Sama ke mall juga duduk aja. Bapak ke gunung juga duduk aja. Ada yang suka ini Pak, suka mancing. Nggak usah protes. Emang sukanya mancing. Di tempat saya itu banyak sekali pemancingan Pak, tapi pemancingan terbuka, bukan yang bayar. Itu saya sengaja datang bawa motor, parkir, ngeliatin. Dari mulai saya duduk sampai saya mau bangun pergi, nggak dapat ikan Pak. Saya bilang orang sabar banget. Kalau saya ke pasar kayaknya, ke pasar aja. Kayaknya dapat ikan itu yang segede apa juga dapat itu. Ya kalau malas kayak Superindo lah gitu, ke apa kayak tukang gini aja gitu. Tapi apa salah? Emang dia passionnya di situ, kenapa kita mikirin? Jadi kalau saya ngomong masalah sarkup, itu istilah yang kita pakai, sarkup sarjana kuburan, yang kita pakai untuk orang-orang yang suka ke kuburan. Sama dengan orang lain yang punya kesukaan itu, ke mall, nonton bioskop. Nah kalau saya ya ke kuburan, ya baca Quran, ingat mati, habis itu bersyukur ya. Kalau yang diziarahin orang hebat ya berdoa, ya Allah mudah-mudahan dirahmati, orang ini baik waktu hidup, mengajarkan kita bersedekah banyak gitu kira-kira. Nah di sini Nabi bilang, kanu idza mata fi ma rajul sholiban wa ala qabri masjidan. Banyak orang yang ketika ada orang baik, orang hebat, artis, dibikin masjid. Lalu orang yang harusnya ibadah berubah menjadi menyembah dalam tanda petik. Jangan salah paham Pak. Tidak semua orang itu seperti Bapak yang ke kuburan itu nggak ngapa-ngapain. Ada orang yang ke kuburan itu beda, niatnya beda, dan itu yang kita hindari. Agama datang melindungi mereka. Kalau Bapak sudah pintar mah nggak usah dilindungi Pak. Kita melindungi orang-orang yang masih pemahamannya awam. Ya mirip kayak misalnya ada orang baru nyetir mobil, kan kita larang ke puncak Pak. Udah macet, jalanan belok. Kalau udah lancar, jalan aja ke puncak. Ini baru belajar nyetir mobil hari ini, besok pagi ke puncak, kan kita deg-degan, jangan ke puncak, ke Sentul dulu gitu. Sentul jalannya lebar, nggak ada tanjakan, nggak ada macet. Mentok-mentok ke Bintaro, dan Bintaro juga jalannya luas walaupun banyak yang nge-trek kalau malam. Kira-kira untuk menjaga orang-orang seperti ini agama datang. Kalau Bapak insya Allah lah orang musafir, orang baik, Ibu juga sama. Ke kuburan nggak akan salah. Kita adalah orang yang ketika ke Candi Borobudur nyari musola kok ya, padahal itu di candi. Mas, ngapunten musolanya pundi gitu kalau di Magelang. Lo lagi di candi nyari musola. Aneh banget kita itu.
Baik, jadi kalau Bapak tersinggung dengan hadis ini, alhamdulillah. Kalau enggak, alhamdulillah. Nabi cuma bilang nanti ada orang yang seperti itu, mengkultuskan orang lain berlebihan.